Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky dengan NIM 2410 3133 133. Jadi jadi tujuan dari pembuatan video ini yakni untuk memenuhi tugas dari data analitik. Sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah berhadir untuk menonton video ini. Jadi saya di sini untuk meninjau dashboard kinerja ESG dari perusahaan, yang mana perusahaan tersebut ada environmental, sosial, dan governance. Perusahaan pada periode 2022 sampai periode 2024. Dashboard ini mempresentasikan visual dari komitmen dan tantangan keberlanjutan kita. Secara garis besar, dashboard ini terbagi menjadi dua bagian. Di bagian atas, kita menemukan metrik kinerja agregat yang memberikan gambaran tetap mengetahui status kita saat ini. Data menunjukkan intensitas emisi karbon berada pada 0,0082, yang mana rata-rata pelatihan karyawan yaitu 5,94 jam, dan tingkat kecelakaan yakni ada 4. Dan yang terakhir ada proporsi komisaris independen, yang mana angkanya yaitu 50. Kemudian pada bagian bawah ada dashboard yang mana menyajikan analisis tren dan insight mendalam pada setiap pilar. Kami di sini memvisualisasikan tren emisi, konsumsi energi, statistika kecelakaan, investasi pada SDM, serta dinamika tata kelola perusahaan selama 3 tahun terakhir. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasikan keberhasilan yang harus dipertahankan dan area risiko yang membutuhkan intervensi segera. Terus selanjutnya ada kekuatan utama dari dashboard adalah kemampuan untuk drill down data melalui fungsi filter. Filter tahun memungkinkan kita melacak evolusi kinerja secara akurat. Misalnya kita dapat membandingkan tren CO2 yang mana pada tahun 2022 yaitu ada 1718, dan pada tahun 2023 1807, dan pada tahun 2024 yaitu 1901. Yang mana filter ini juga dapat kita gunakan, misalnya saja kita mencari filter tahun 2024 dan akan ketemu hasil yaitu 1901. Terus selain itu, pada filter lokasi juga dapat digunakan untuk manajemen risiko operasional. Saat ini kita mengacu pada heatmap lokasi beresiko tinggi. Kita menemukan bahwa plan C adalah kontributor risiko utama. Dengan mengaktifkan filter plan C, kita dapat melihat apakah investasi pelatihan kita telah mencapai lokasi tersebut secara memadai. Apakah seberapa parah dampak lingkungan di plan C dibandingkan dengan lokasi lain. Pendekatan berbasis filter ini memastikan bahwa pada tindakan korektif yang kita ambil didasarkan pada data spesifik dan fokus pada area yang paling membutuhkan perhatian. Yang ini misalnya kita filter ke bagian C, maka akan keluar bagian C-nya aja. Selanjutnya, yaitu pembacaan dashboard insight utama, tantangan, dan prioritas aksi. Berdasarkan analisis tren komprehensif, ada 3 insight utama yang harus kita tangani segera, yaitu pada pilar A, pada pada environmental atau E diperlukan adanya dekarbonisasi mendadak. Tantangan utamanya itu diagram tren menunjukkan adanya kenaikan emisi karbon yang berkelanjutan bergerak dari angka 1718 menjadi 1901 pada akhir tahun 2024. Yang mana peningkatan ini mengidentifikasikan bahwa laju pertumbuhan operasional kita belum berhasil diimbangi dengan upaya dekarbonisasi yang memadai. Adapun aksi prioritas, kita juga mencatat adanya peningkatan konsumsi listrik pada kedua sumber energi utama, yaitu konsumsi listrik dan diesel, yang mana listrik pada tahun awal yakni pada angkanya ini 1.972.000, dan pada tahun terakhir yaitu 2.133.000. Yang mana angka ini meningkat atau melonjak pada setiap tahunnya, dan juga dieselnya juga meningkat pada akhir tahun tersebut. Selanjutnya ada pilar sosial atau resiko keselamatan yang terkonsentrasi, yang mana tantangan utama walaupun LTIFR secara keseluruhan adalah 4 dan kita berhasil mempertahankan tingkat kecelakaan yang stabil. Insight menunjukkan bahwa tren kecelakaan minor tetap tinggi dan konsisten, sekitar 15-20 kasus setiap tahun. Adapun aksi prioritas, yaitu analisis heatmap. Plan C adalah lokasi beresiko paling dominan secara konsisten, menyumbang kasus kecelakaan minor terbanyak. Investasi K3 harus difokuskan dan didalami plan C untuk menganalisis akar penyebab insiden yang terulang. Selanjutnya ada pilar governance atau G, yaitu memperkuat mekanisme internal, yang mana kita memiliki
fondasi tata kelola yang kuat pada proporsi komisaris independen yaitu sebesar 50%. Jauh melampaui standar minimum GSG. Namun, dashboard menyoroti bahwa tingkat laporan wet blowing sangat rendah pada 0,006137 total per karyawan. Angka ini sangat rendah, alih-alih diartikan sebagai kepatuhan yang tinggi, justru mengidentifikasikan potensi ketidakefektifan sistem pelaporan dan adanya budaya takut di antara karyawan. Selanjutnya yang terakhir ada aksi prioritas. Kita harus segera mengaudit sistem weather blowing saat ini, meningkatkan kesadaran dan secara tegas menjamin anonimitas serta perlindungan penuh bagi pelapor untuk membangun kepercayaan. Yang mana pada kesimpulan dari akhir dashboard ini, yakni kinerja ESG, kita menunjukkan dinamika yang beragam, kita memiliki dasar yang kuat pada tata kelola. Namun, tantangan lingkungan dan risiko keselamatan yang terkonsentrasi di bidang sosial membutuhkan perhatian dan tindakan korektif yang terfokus didukung oleh data dan insight dari dashboard ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Dan terakhir saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.